adik-adik di rumah. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap kalian dalam keadaan yang baik. Hari ini kakak senang sekali boleh bertemu kembali dalam ibadah online hari ini. Kak Gesti dan Kak Risma akan memimpin ibadah kita pada hari ini. untuk memulai ibadah kita pada saat ini, kita akan menyanyi salah satu lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Adik-adik, mari kita tenang. Kita akan memulai ibadah kita. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha pengasih, kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan lagi kami satu kesempatan untuk beribadah sekolah minggu. Walaupun kami Tuhan masih beribadah lewat online, tapi kami yakin dan percaya semangat kami tidak berkurang satu apapun. Karena itu Tuhan berkati kami, sertai kami dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah kami. Biarlah ibadah kami ini boleh berlangsung seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini doa kami Tuhan, sambut sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita duduk tenang. Kita mempersiapkan Alkitab kita masing-masing di rumah. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Gesti. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita menyanyi bersama Firman Tuhan Ada di Hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, strek, strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Adik-adik terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dulu mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, pagi hari ini bersama dalam ibadah sekolah minggu kami yang secara online, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Bapa, baik para pengasuh maupun anak-anak-Mu yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan. Semoga kami dibukakan hati kami untuk boleh menerima dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati kakak pengasuh yang akan membawakan firman hari ini, semoga boleh berkata-kata seturut dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Kalau sudah siap, silahkan duduk dengan tenang dan silahkan mendengarkan dengan baik. Hari ini cerita firman Tuhan terambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21, dan yang kedua 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kak Gesti ulangi, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21 dan 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 11 dengan judul tema menyiapkan hati untuk menerima tugas. Nah, supaya kalian lebih mengerti akan cerita firman Tuhan hari ini, Kak Gesti akan menceritakan firman Tuhan hari ini lewat video animasi. Silahkan ditonton dengan baik ya. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya,
Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawabnya, Aku juga tahu. Diamlah. berkatalah Elia kepadanya, Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. tetapi jawabnya, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? jawabnya, Aku juga tahu. Diamlah. berkatalah Elia kepadanya, Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. jawabnya, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu. jawab Elisa, Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku! Bapakku! Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngkutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan, hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, Roh Elia telah hingga pada Elisa. lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi. Oke adik-adik, kalian sudah mendengarkan video cerita Alkitab tadi kan? Dalam cerita tadi, lewat video, di sana bercerita tentang Bapak Elia yang terangkat ke surga. Lalu apa pesan firman Tuhan yang ada dalam cerita tadi? Dalam cerita tadi, firman Tuhan mau menyapa adik-adik, berpesan kepada adik-adik di rumah. Yang pertama, firman Tuhan mau supaya adik-adik berusaha, adik-adik di rumah mau berusaha mengerjakan hal-hal yang ditugaskan kepada adik-adik dengan sebaik mungkin. Contohnya misalnya di rumah disuruh mamanya melakukan sesuatu,
membeli sesuatu di warung, atau mungkin menjaga adiknya, atau mungkin disuruh mengerjakan PR. Tuhan mau ketika kalian diberikan tugas seperti itu, kalian melakukannya dengan sangat baik, tidak bersungut-sungut, tidak meminta imbalan, tidak marah-marah, tidak mengoceh kiri kanan. Tuhan mau kalian seperti itu, melakukan tugas kalian dengan sebaik mungkin. Lalu yang kedua, apa pesan firman Tuhan buat adik-adik di rumah? Pesan firman Tuhan yang kedua bahwa setiap kali diberikan tugas yang baru atau tugas yang sudah lama, Tuhan mau kalian terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Di dalam doa meminta kekuatan kepada Tuhan supaya Tuhan juga menolong adik-adik untuk bisa melakukan tugas tersebut dengan baik. Contohnya saja, misalkan kalian mau ulangan, pasti kalian belajar. Sebelum kalian belajar, Tuhan mau kalian terlebih dahulu berdoa meminta hikmat, meminta pengertian dan kepintaran dari Tuhan supaya kalian bisa memahami pelajaran kalian dengan baik, sehingga apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian sudah pelajari, kalian boleh simpan, boleh pakai itu untuk besok hari supaya bisa menjawab soal ulangan dengan baik, ya. Jadi selalu diingat yang pertama tadi, jangan bersungut-sungut ketika melakukan pekerjaannya kalian. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk orang tua kalian, untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian. Lalu yang kedua, jangan lupa selalu berdoa. Selalu andalkan Tuhan, selalu menyertakan Tuhan di dalam setiap hal yang kalian lakukan, ya. Oke? Kakak harap demikian, dan semoga Roh Kudus memampukan adik-adik untuk boleh melaksanakan firman Tuhan hari ini. Sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kita. Adik-adik di rumah silahkan mengumpulkan persembahannya. Selanjutnya silahkan diberikan kepada orang tua untuk kemudian akan dibawa ke gereja. Sementara persembahan dijalankan, kita menyanyi satu lagu, Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik di rumah, mari kita berdoa bersama, berdoa syafaat. Silahkan mengambil sikap doa yang baik dan mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, terima kasih Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai saat ini. Dalam ibadah kami hari ini Tuhan, kami bersyukur bersama boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami setiap anak-Mu supaya senantiasa bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Lewat ibadah hari ini Tuhan, kami berdoa bersama untuk keadaan bangsa dan negara kami yang masih dilanda virus COVID-19. Tuhan memberkati menjaga kami semua supaya kami tidak tertular oleh virus tersebut, dan kami pun boleh menjaga orang-orang yang ada di sekitar kami untuk tidak membawa penyakit kepada mereka. Ya Bapa di surga, Tuhan berkati kami semua, Tuhan berkati negara kami, semoga kondisi dan keadaan ini boleh cepat pulih,
sehingga keadaan bisa normal kembali dan kami bisa beribadah kembali dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua, buat mama papa dalam usaha dan pekerjaan mereka sehari-hari. Tuhan berkati supaya apa yang mereka kerjakan senantiasa berhasil, boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami semua. Berkati juga anak-anakmu yang ada di rumah, yang masih di dalam bangku sekolah maupun yang dalam masa pertumbuhan. Tuhan berkati semua, anugerahkan karunia yang mereka butuhkan setiap hari Tuhan, supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, kepada saudara, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, lewat ibadah juga hari ini, kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan apa yang boleh kami bawa hari ini. Semoga Tuhan berkenan akan persembahan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita telah berada di penghujung ibadah kita pagi hari ini. Maka ingatkan kembali, di akhir video ini ada ayat hafalan yang menjadi tugas kalian di rumah. Sampai bertemu minggu depan dalam ibadah online kita selanjutnya. Kita akhiri ibadah kita saat ini dengan menyanyikan satu lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah.